Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini bersama saya Dr. Edi Wardani SPD MPD akan membahas laporan penelitian tindakan kelas atau dikenal dengan PTK. Yang pertama, kita harus paham dulu apa itu PTK. PTK merupakan laporan yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu gejala. Dalam hal ini, perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di kelasnya. Karena pada prinsipnya, PTK itu dilaksanakan di kelas. Pada PTK memiliki sistematika laporan. Yang pertama adalah halaman judul. Halaman judul di sini memuat judul PTK kita sendiri. Setelah itu memuat tujuan daripada penelitian, apakah untuk penyelesaian studi atau untuk perbaikan atau melaksanakan tugas kuliah. Pada judul juga itu tertera logo universitas, lembaga ataupun instansi perguruan tinggi di mana kita ditugaskan. Selanjutnya, pada halaman judul itu tertera nama kita sebagai peneliti, dan yang terakhir adalah tertera lembaga instansi perguruan tinggi yang memberikan kita wewenang dalam penelitian. Lembar pengesahan di dalam PTK layaknya seperti skripsi, tesis ataupun disertasi itu memiliki lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini dikeluarkan atau ditandatangani oleh lembaga yang memberi wewenang kepada kita untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Abstrak menyajikan saripati penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil. Daftar isi itu merupakan secara keseluruhan isi-isi yang ada pada laporan PTK, mulai dari sampul depan sampai pada lampiran-lampiran. Dan pada daftar isi ini dapat memudahkan seorang pembaca untuk membaca apa-apa saja yang diinginkan secara cepat. Dengan daftar isi dapat membantu para pembaca menuju lembar-lembar yang diinginkan. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Pada pendahuluan berisi yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini adanya masalah yang mendorong dilakukan penelitian data awal tentang akar masalah, deskripsi lokasi dan waktu serta pentingnya masalah dipecahkan. Dalam hal ini para ahli sering menyebutkan grand tour dan grand theory pada latar belakang. B itu adalah rumusan masalah. Pada rumusan masalah di sini, seorang peneliti PTK merumuskan masalah-masalah yang nantinya akan dijawab pada pelaksanaan penelitian. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti. Yang D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini untuk peneliti sendiri, untuk lembaga yang diteliti itu harus dijabarkan secara singkat dan jelas. Selanjutnya, pada PTK ini bab 2 kajian pustaka atau kajian teori. Pada kajian pustaka atau teori di sini itu terdapat 3 poin yang harus diselesaikan oleh para peneliti PTK. Yang pertama atau poin A, teori-teori terkait atau hasil penelitian terdahulu yang memberi arah terhadap pelaksanaan penelitian.
Yang kedua, upaya penulis membangun argumen teoritik terhadap tindakan yang mungkin dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang ketiga itu adalah pertanyaan penelitian dan hipotesis tindakan jika diperlukan. Pada bab 3, pelaksanaan penelitian. Pada pelaksanaan di sini terdapat 2 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaksanakan PTK. Yang pertama yaitu uraian tentang tempat, waktu, mata pelajaran, dan karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian. Serta yang keduanya, deskripsi setiap siklus yang mencakup rancangan, pelaksanaan pemantauan, dan instrumen serta refleksi. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang A-nya, seorang peneliti harus mendeskripsi per siklus, uraian setiap siklus dengan data lengkap. B. Pembahasan dari setiap siklus, perubahan yang terjadi, serta tabel grafik untuk mendukung penyajian data. Pada bab 5 itu adalah bab terakhir dalam PTK, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian serta saran tindak lanjut hasil penelitian. Daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini sama seperti laporan penelitian, baik itu kualitatif, kuantitatif, R&D, ya. Seperti memuat semua sumber ataupun referensi yang digunakan peneliti sebagai buku acuan atau jurnal acuan, ya, yang relevan terhadap tema variabel yang diteliti oleh peneliti PTK. Daftar pustaka ini disusun secara alfabetis dimulai dari huruf A sampai Z. Lampiran pada PTK itu memuat IPD atau instrumen pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada PTK, lampiran juga harus dibuat, ya, harus memuat seperti personalia tenaga peneliti, riwayat hidup masing-masing peneliti, data penelitian, serta bukti lain yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. Demikian, jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih.